Baik. Selamat mulai. Baik, silakan ya. Oke, baik. Salam teman-teman semuanya. Salam. Biarlah malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan sepanjang hari ini. Oleh karena kemurahannya kita bisa lalui hari ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Oke, namun sebelumnya mungkin tidak semuanya mengenali saya atau tahu siapa nama saya. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Marlina Gule, biasa dipanggil Lina. Saya dari mahasiswa Strata 2 SIT Lintas Budaya Batam, dan sekarang masih tinggal di Batam. Hari-hari pelayanan dan juga mengajar di salah satu sekolah di Batam, ya, di SD Tape. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Bersinar yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin ibadah kita malam hari ini. Ya, walaupun saya akhir-akhir ini ya jarang aktif ya, karena banyak kegiatan yang lain juga, bukan disengaja ya. Jadi karena situasi keadaan sehingga tidak memungkinkan waktu saya untuk bisa join. Dan malam hari ini saudara dikasihi Tuhan, semoga lewat ibadah kita ini kita boleh terberkati dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Maaf Kak, udah ke mute Kak, maaf Kak. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi dari awal, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dari awal, ku menyembah di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia
menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sini ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami puji, haleluya. Tuhan Maha hadir di tengah kami. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran ya Allah kami. Haleluya. Haleluya. Ditinggikanlah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya Tuhan. Kami persembahkan pada malam hari ini. Sebab Engkau Allah kami dan hanya kepadamu kami menyembah ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau sepanjang hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami oleh karena Tuhan yang memberi kami kekuatan dan semangat yang baru. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami komunitas pemuda Nias bersinar ya Tuhan. Kami senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan yang walaupun dalam jarak jauh ya Tuhan. Dengan tempat kami masing-masing yang berbeda ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kami hanya satu dalam Kristus Yesus. Kami hanya satu tubuh dalam Kristus Yesus. Kami hanya satu roh di dalam-Mu ya Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh ya Tuhan mengadakan ibadah ini walaupun melalui online ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami lewat ibadah ini Tuhan. Kami merasakan bahwa ada sesuatu Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, dalam komunitas pemuda Nias Bersirna ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus ibadah kami malam hari ini. Setiap pujian, setiap penyembahan, pengagungan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian melayani-Mu pada malam hari ini. Baik Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu sebagai WL Tuhan, mendoa syafaat,
dan seluruh kami yang hadir dalam via Zoom ini Tuhan. Engkau Allah memberkati. Engkau Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan bagi Allah kami. Ampuni kami Tuhan dari segala keterbatasan kami selama kami mengiring Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, tapi kami percaya bahwa dalam kelemahan kami, kuasa-Mu yang sempurna bagi kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri, nama Tuhan dipermuliakan. Allah Roh Kudus pimpin kami, dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami siap bersorak untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam teman-teman semuanya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat suara kita bernyanyi, berglori bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, ada gerakan Roh Allah di sini. Oke. Dalam
kiranya setiap pujian kita, nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kalau ada yang bersaksi, boleh disilakan. Atau dilanjut aja. Lanjut, Kak. Oke, baik. Ya, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan penghormatan buat firman Tuhan dengan sambil mengangkat pujian yang berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hamba. Mari kita bersua dalam doa. Terpuji nama-Mu dan kehidupan kami Tuhan, yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur di hadapan Bapa pada malam hari ini. Kami boleh Engkau perkenankan untuk melaksanakan ibadah kami
kami, anak-anak-Mu, organisasi pemuda-pemudi bersinar Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Kami bisa ambil bagian dalam melayani Engkau pada malam hari ini. Walaupun Tuhan Yesus ibadah kami pada saat ini melalui jaringan, tetapi kami percaya kuasa kehidupan kami tidak pernah terbatas dalam menyertai setiap kami Tuhan yang melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu nyata dalam menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah bisa diberikan oleh sesama kami manusia Tuhan. Selalu kami terima dengan begitu berlimpah daripada Engkau. Inilah kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Berkati kami, sertai kami di setiap kami pada malam hari Tuhan dimanapun kami berada. Setiap tempat kediaman kami melaksanakan ibadah di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami, pakai kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Tenangkan hati serta pikiran kami Bapa, agar kami benar-benar merasakan pengurapan daripada Engkau pada malam hari ini melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau perlengkapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih dalam lagi Bapa. Karena segala apa yang ia katakan Bapa merupakan suatu perkataan yang berasal daripada Engkau. Engkau urapi, Engkau jamah, Engkau lawat hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya kami benar-benar merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bukakan hati kami, tenangkan jiwa serta pikiran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom semua. Halo. Shalom. Shalom. Pada Shalom. malam hari ini, saya sangat bersyukur bisa diberi kepercayaan untuk membawakan renungan dalam ibadah pemuda-pemudinya bersinar kita. Dan sebelumnya dulu, mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah kenal dan sebagian besar ada yang masih belum kenal dengan saya. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fertian Zai. Saya berasal dari Kabupaten Niasara yang bertepatan di Kecamatan Tuhemberua, Desa Botolaha. Saat ini saya masih duduk di bangku pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya duduk di bangku kelas 3 SMK. Mungkin tahun depan akan menamatkan diri. Kegiatan sehari-hari saya membantu orang tua, dan ketika malamnya saya selalu dipenuhi dengan kegiatan kerohanian. Mungkin dalam beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya mengambil renungan, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya sudah ditugaskan sebagai pembawa renungan, tetapi kebetulan kemarin itu paman saya sendiri sudah meninggal, jadi saya maaf kepada kepengurusan kemarin agar waktunya digeser, sehingga pada malam hari saya yang membawakan. Suatu kehormatan bagi saya bisa membawakan renungan bagi kita pada malam hari ini. Mengapa? Apabila kita ketahui dalam grup PPNB kita rata-rata sudah duduk di bangku perkuliahan. Ya, sudah duduk di bangku perkuliahan, ada yang mengambil prodi apa itu namanya? Yang mengambil kependetaan, ada juga yang mengambil tentang ilmu keagamaan. Nah, sebenarnya tadi saya sempat chattingan dengan kakak Indah, kakak Seindah Hia. Saya agak grogi, bukan saya takut, tapi agak grogi karena teman-teman pada malam hari ini kebanyakan tidak setingkat dengan pendidikan saya, tetapi saya tidak menjadikan itu sebagai kendala saya untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa menjadi perkenalan diri
dari saya. Mungkin apabila mau perkenalan lebih detail lagi, boleh kita lakukan dengan komunikasi selanjutnya. Nah, pada malam hari ini saudara, kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur, yang saya kutip dalam kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Saya bacakan kepada kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Nah, pada malam hari ini saya ambil suatu tema. Mungkin ini saya sesuaikan saja dengan komunitas kita, itu komunitas pemuda, yaitu dengan tema generasi pemberani. Mungkin topik ini ada dua kata, yaitu generasi dengan pemberani. Kalau kita ketahui, kata generasi itu identik dengan kata penerus, ya, penerus, ahli waris, dan lain sebagainya, dan sejenis dengan itu. Kemudian kata pemberani ini, apabila saya artikan, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan kepercayaan diri. Istilahnya tidak ada rasa takut. Ya, pemberani. Seperti kita pada malam hari ini, kita berani menyatakan bahwa kita benar-benar bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dengan melalui ibadah pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimanakah generasi pemberani itu yang sesungguhnya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, mungkin di sini hanya satu objek saja yang dikatakan, itu lelaki. Tetapi pada malam hari ini saya berkata bahwa kita, pemuda-pemudi yang masih muda, merupakan milik pusaka Tuhan. Ya, kita merupakan milik pusaka Tuhan. Apalagi kita pada saat ini yang masih dalam masa-masa pemuda, kita itu harus benar-benar memperlengkapi diri kita. Ya, harus benar-benar memperlengkapi diri kita. Baik itu dalam hal kerohanian, baik itu dalam bentuk jasmani, juga kita harus memperlengkapi diri kita. Harus siap siaga untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya. Mengapa? Apabila kita sudah mempersiapkan diri kita mulai dari anak-anak, mulai dari pemuda, sehingga ketika kita tua nanti, kita hanya bisa merasakan sesuatu jeripaya yang telah kita lakukan pada masa mudanya. Ya, kita hanya bisa menikmati. Ketika kita pada masa muda, kita hanya sering melakukan suatu tindakan yang tidak searah dengan jalan Tuhan, maka ketika kita tua nanti, kita akan merasakan kesengsaraan hidup. Ya, kita akan merasakan kesengsaraan hidup. Tetapi apabila kita ketika masa muda kita benar-benar menggunakannya untuk melayani Tuhan, maka yakin dan percaya ketika kita tua nanti, kita akan merasakan kesejahteraan. Baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita berada, maupun dimanapun itu. Kita akan merasakan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena setiap kita yang benar-benar melayani Tuhan, akan selalu Tuhan sertai. Ya, akan selalu Tuhan sertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya. Nah, hingga pada ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa masa muda itu merupakan masa emas. Sering dikatakan masa muda itu yaitu masa emas. Masa yang
masih bisa dibentuk. Ya, masa yang masih bisa dibentuk. Ibaratkan seperti anak pohon yang masih kecil, yang batangnya masih sebesar ini, seperti jari jempol saya, maka dia bisa kita bentuk. Dia bisa kita bentuk. Mau kita condongkan, ia akan condong juga ketika ia tua. Mau kita luruskan, kita tegakkan untuk menjulang langit, maka ketika dia besar nanti, dia akan menjulang langit. Tetapi apabila kita tidak membentuk anak tumbuhan tersebut dari kecil, apabila kita membentuknya ketika sudah tua, maka itu tidak bisa lagi. Tulangnya akan patah, batangnya akan patah. Demikian juga kehidupan kita. Apabila kita apabila kita belum mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang, tetapi kita mulai mempersiapkan diri kita sudah hampir mau dead, ya hampir mau mati, maka itu tidak bukan sia-sia juga, tetapi hasilnya tidak maksimal seperti apabila kita mempersiapkannya ketika kita muda. Ibaratkan seperti anak pohon tadi. Kemudian milik pusaka Tuhan jarang diketahui oleh kita manusia. Mengapa? Karena dalam dunia ini yang sering diketahui oleh kita umat manusia, milik pusaka kita dapat dikatakan sebagai harta, sebagai uang, dan lain sebagainya dengan sejenis dengan itu. Tetapi itu semua, saudara, akan tertinggal ketika kita menghadang Khalik. Itu semua tidak kekal. Ya, itu semua tidak kekal. Jadi dikatakan dalam Injil Matius, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya pada malam hari ini, secara khusus kita grup muda-mudi, grup pemuda-pemudi Nias Bersinar ini di PPNB, kita benar-benar mencari akan kebenaran Tuhan, ya, benar-benar mencari akan kebenaran Tuhan, karena kita percaya bahwa ketika kita benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memakai kita lebih dalam lagi. Kita lanjut pada ayat yang keempat. Dikatakan di sana, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, apabila kita ketahui bahwa bagi seorang pahlawan, anak panah itu merupakan sumber kehidupan bagi dia. Ya, anak panah itu dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi dia. Mengapa? Apabila kita ketahui bahwa seorang pahlawan itu dia memiliki senjata paling identiknya dengan panah. Ya, dengan panah. Seperti ini sering banyak dilakukan pada zaman-zaman dahulu, pada zaman-zaman kerajaan. Ketika mereka berburu, ketika mereka melawan musuh, mereka hanya menggunakan panah. Ya, mereka hanya menggunakan panah. Panah ini bisa digunakan sebagai alat pertahanan, sebagai pembunuh lawan, dan sebagai memburu binatang untuk dijadikan sebagai makanan. Nah, pada saat ini Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kehidupan kita, masa muda kita itu bagaikan anak panah. Mengapa? Mungkin dalam setiap organisasi, dalam setiap gereja, sering dikatakan itu bahwa bunga-bunga gereja yaitu pemuda. Bahwa setiap kegiatan itu bisa lebih meriah hanya oleh karena ada pemuda. Ya, hanya oleh karena pemuda. Dalam gereja kami sering dikatakan, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa pemuda itu merupakan bunga-bunga gereja yang bisa membawa suasana baru dalam sebuah gereja. Mungkin apabila kita semua yang gabung dalam grup PPNB ini berada di Pulau Nias, mungkin kata Abang Damai kemarin ketika kami melayat di rumah Bang Triaman, kita bisa membentuk satu gereja khusus
organisasi PNB, saking banyaknya kita, ya, saking banyaknya kita. Nah, pada malam hari ini kita diibaratkan sebagai anak-anak panah yang bisa menjadi sumber kehidupan dimanapun kita berada. Yang bisa menjadi sumber kehidupan dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi sebuah anak panah yang begitu hebat ketika kita digunakan, ketika kita benar-benar mampu. Dan ketika kita benar-benar mampu untuk melakukannya. Kita benar-benar siap untuk melakukannya. Nah, sehingga dalam nats ini dikatakannya, masa muda kita itu begitu berharga. Ya, masa muda kita itu begitu berharga. Bagaikan emas, ya, bagaikan emas yang tidak ada bandingnya dengan harga, dengan benda-benda atau perhiasan-perhiasan yang lainnya. Ya. Nah, pada malam hari ini, marilah kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Mari kita pedomani tokoh kitab yang bernama Stefanus dengan Daniel, ya. Mereka mampu menjadi yang berani ketika mereka menyatakan iman kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Ya. Ketika mereka berani menyatakan iman kepercayaan mereka terhadap Tuhan dengan pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Stefanus meninggal karena mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan. Ia dilempari batu. Ya, ia dilempari batu. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Ya, dia tidak akan pernah menyerah. Dia selalu berseru kepada Tuhan, dia selalu setia. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa ia ditempatkan di sisi atau di tempat yang mulia. Kemudian Daniel, sekalipun dicampakkan ke dalam gua singa, oleh karena kepercayaannya, maka Tuhan menutup mulut-mulut singa yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang luka dalam tubuhnya. Kemudian, yang ketiga, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Nah, ini yang telah saya katakan tadi, yaitu mempersiapkan. Ya, inilah tahap persiapan yang perlu kita lakukan. Tahap persiapan yang perlu kita lakukan yaitu kita harus benar-benar percaya bahwa tiada Allah lain selain Allah yang kita puji dan kita sembah. Ya, tiada Allah lain yang kita puji dan kita sembah selain Yesus Kristus. Nah, dalam firman Tuhan ini ada 4 poin yang bisa saya sampaikan kepada kita dengan kata berani ini. Yaitu yang pertama, berani tampil. Mungkin pada masa-masa sekarang ketika kita lihat perkembangan pemuda-pemuda, jarang sekali ada yang berani tampil di depan umum. Ya, jarang sekali ada yang mau tampil di depan umum. Mengapa? Karena tidak ada keberanian mereka. Ya, karena tidak ada keberanian mereka. Saya sering jumpai dalam setiap lingkup organisasi, ketika dia dipilih berdoa secara mendadak, maka ia menolak. Ya, maka ia menolak. Mengapa? Mungkin ini efek karena kurang sering menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kurang sering menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Atau kurang melakukan persekutuan-persekutuan rohani. Ya, sehingga keberaniannya itu untuk tampil tidak ada. Nah, saya rasa kita di grup PPNB ini kita selalu berani untuk tampil, ya, baik untuk memimpin pujian, memimpin renungan, dan untuk memimpin pelayanan yang lain. Kita selalu berani tampil, sehingga kita benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang bisa diteladani. Kemudian yang kedua, berani menyatakan kebenaran atau kepercayaan. Seperti yang telah saya katakan tadi,
salah satu tokohnya itu Stefanus dan Daniel. Marilah kita teladani itu, sekalipun pencobaan menghampiri kehidupan kita, marilah kita benar-benar teguh dalam Kristus. Mari kita benar-benar teguh untuk menyatakan iman kita, karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengimani, maka tidak ada yang mustahil bagi kita apabila Tuhan selalu ada di pihak kita. Kemudian yang ketiga, berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab. Mungkin ini, kata bertanggung jawab ini terjadi ketika mengalami sesuatu hal. Ya, contohnya suatu peristiwa telah terjadi, maka kita berani mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jangan lari dengan kenyataan. Ya, jangan lari dengan kenyataan sehingga kita bisa dikatakan sebagai generasi pemberani. Ya, kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir, berani menghadapi masalah. Nah, mungkin dalam kaum-kaum kehidupan milenial pada saat ini, ketika satu masalah kecil menghampiri kehidupannya, mereka langsung berputus asa. Ya, mereka langsung berputus asa. Ada itu mereka lampiaskan melalui media sosial, memberikan caption ke story WA, ke Facebook dan lain sebagainya. Mereka lampiaskan ke sana. Ya, masalah mereka. Mereka putus asa. Seakan-akan mereka itu hilang harapan. Ya, seakan-akan mereka itu hilang harapan akan masalah yang mereka hadapi. Pada malam hari ini, firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa marilah kita benar-benar bisa untuk menghadapi setiap masalah. Ya. Karena setiap masalah yang kita hadapi tersebut tidak pernah melewati dari batas kemampuan kita. Ya, tidak pernah melewati dari batas kemampuan kita. Tuhan telah berfirman bahwa segala sesuatu itu dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi dengan apa yang tidak bisa kita tanggung. Ya. Jadi ketika kita memiliki masalah, marilah kita serahkannya ke dalam doa, selalu percayakan ke dalam Tuhan bahwa Ia mampu membukakan jalan keluar bagi kita. Karena Dialah jawaban satu-satunya. Nah, pada malam hari ini, marilah kita benar-benar merasakan, marilah kita benar-benar menjadi generasi pemberani dengan memiliki hikmat, dengan memiliki modal takut akan Tuhan. Mari kita memberanikan diri untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya. Sekalipun kita dicaci maki, mungkin ini merupakan kesaksian saya. Mungkin saya sempat bersaksi di pertemuan sebelum-sebelumnya. Saya sudah pernah dicaci maki, bahkan sering-sering dihina ketika saya melakukan kegiatan kerohanian di luar dari lingkungan saya. Ya. Saya sudah diasingkan, saya sudah selalu dihina, bahkan keluarga saya dihina. Ya, keluarga saya dihina. Dan orang yang melakukan itu tidak lain dari orang yang memiliki hubungan famili yang erat dengan kami. Tetapi saya tidak begitu ambil pusing, ya. Saya tidak begitu ambil pusing dengan ocehan-ocehan mereka, tetapi saya jadikan itu sebagai penggiat saya untuk selalu melayani Tuhan, ya. Karena saya sudah prioritaskan bahwa ketika saya masih muda, ketika saya masih bisa bernafas, dan ketika saya masih kuat, saya tidak akan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Ada satu nats Alkitab yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya tidak pernah menolak ketika saya dihunjuk untuk melayani, terkecuali ketika ada sesuatu kegiatan mendadak yang tidak bisa dilakukan. Firman Tuhannya begini, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetapi janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarkanlah rohmu menyala-nyala, tetapi layani Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu selalu saya ingat-ingat. Itu sebagai modal utama saya untuk melakukan pelayanan. Sehingga ketika saya dipilih, saya langsung memiliki persiapan, terkecuali ketika memiliki suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi. Nah, pada malam hari ini, saudara, marilah kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini,
Mungkin dalam penyampaian saya banyak kekurangan, mungkin nanti ada ruang diskusi, kita saling sharing menyaring, saling memberikan masukan satu dengan yang lain, agar kita juga bisa dan menerima bagaimanakah penjelasan yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan, tetapi marilah kita selalu senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus yang selalu nyata dalam kehidupan kita, yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sehingga kita benar-benar melakukannya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita juga benar-benar bisa dikatakan sebagai generasi yang memberani menyatakan akan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tutup renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Walaupun penyampaian kami sangat singkat, tetapi kami percaya kuasa-Mu yang selalu memampukan kami, kuasa-Mu yang selalu menuntun kami, kuasa-Mu yang selalu mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuntun kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, ingatkan dalam setiap langkah demi langkah kami Bapa, agar kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan berkati kami yang setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, agar kami juga benar-benar merasakan pengurapan kasih yang begitu hebat daripada Engkau pada malam hari ini. Inilah kehidupan kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Oke, baik. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Bahwasanya kita sebagai pemudanya Tuhan, generasi penerus untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ya, tentunya kita sebagai generasi muda, dan biarlah setiap kita menjadi generasi yang berdampak dimanapun kita berada. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya ya, ini maksudnya setelah ini apa kegiatan selanjutnya? Doa syafaat langsungkah atau ada hal lain yang perlu disampaikan kepada pengurus? Ya Kak, doa syafaat terlebih dahulu baru nanti pengumuman. Oh iya. Oh, doa syafaat kalau begitu langsung saya serahkan ya kepada pendoa syafaat. Atau yang memimpin pujian itu yang doa syafaat atau gimana? Ya, kepada petugas dipersilakan. Baik, silakan. Baik, shalom. Halo. Mungkin karena belum join petugasnya malam ini, saya gantikan. Jika ada dari pokok-pokok doa dari teman-teman, boleh disampaikan. Kamera aku matikan. Sebelum kita berdoa. Ya, saya mulai dari saya rekan. Saya ada satu pokok doa yang perlu kita doakan bersama. Dan ini pergumulan keluarga secara pribadi di keluarga saya, apalagi papa dan mama tinggal berdua. Jadi pergumulan ini saya mau cari anak gitu ya yang bisa bersama di keluarga. Mungkin sepupu saya nggak bisa sama papa mama, tetapi kiranya negosiasi saya dengan keluarga juga bisa menjadi berkat untuk keluarga saat ini. Dan sudah ada sih calon-calon yang bisa tinggal di rumah,
tapi hanya kuasa Tuhan untuk memampukan kami bersama di keluarga saja. Oke, thank you, Kak. Dari teman-teman yang lain? Dari aku juga ada ya, minta nanti dukungan-doaan dari teman-teman. Mungkin Kak, sekarang keluarga aku lagi berduka gitu. Jadi, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberi penghibur dalam keluarga. Memberi kesehatan buat keluarga yang lain juga. Itu aja sih dari aku. Kalau dari teman-teman yang lain boleh sampaikan. Dari saya ada. Hadiah. Apa? Mau nanti dibawakan dalam doa. Cara khusus ini buat keluarga kami. Dalam rencana kedepannya ini nanti abang sulung saya mau melaksanakan pernikahan. Jadi rencananya dilaksanakan pada bulan 12. Semoga nanti Tuhan selalu lancarkan hingga hari-hanya, karena dalam hubungan abang saya ini dengan calonnya itu pelaksanaan pesta pernikahannya sering tertunda. Jadi semalam orang mama saya udah dipanggil dari pihak perempuan. Jadi mereka sudah berbincang-bincang tentang persiapan. Jadi rencana nanti bulan 12 akan terlaksana pesta pernikahan abang sulung saya. Jadi semoga Tuhan selalu lancarkan dan segala kebutuhan Tuhan bukakan jalan sehingga tidak ada kendala. Dan satu lagi, ini secara khusus buat saya, semoga Tuhan selalu memberkati studi saya, terlebih cita-cita nanti, karena keinginan besar saya bisa melanjutkan studi saya ke bangku perguruan tinggi dengan jalur beasiswa. Karena ketika saya pikir-pikir, apabila bergantung dengan ekonomi orang tua, saya tidak akan bisa melakukannya. Jadi semoga Tuhan selalu memberkati. Saya punya cita-cita, mungkin ini nanti bisa dibawakan saja dalam doa. Saya dengan mengambil jurusan teologi kependetaan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati cita-cita saya sehingga itu bisa terwujud dalam kehidupan saya, karena itu sudah lama saya niatkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, semoga Tuhan selalu memberkati seluruh orang-orang baik yang sudah pernah baik terhadap saya dan keluarga saya, yang selalu membantu ketika saya merasakan kesusahan. Itu saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak pokok doanya. Dari rekan-rekan yang lain? Oke Kak Indah, mungkin ini dari konsel kita ya. Iya, shalom Kak. Lanjut. Seperti biasa, doakan pemulihan kedua orang tua saya supaya mereka pulih secepatnya, dan doakan kesehatan saya di tempat ini. Itu saja sih, terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Cantik. Lanjut ke Arta. Shalom Kak Indah, ini anggota konsel kita ya. Tadi dia chat aku kan. Katanya dia sedang sakit. Ya dia minta dukungan dalam doa semoga cepat sembuh dan supaya nggak terpapar COVID, ya itu yang kita khawatir. Dan yang kedua, mungkin Indah tahu di kampung halaman kita banjir ya, dalam beberapa hari ini banjir ya, kita doakan bersama-sama juga supaya nggak ada korban ya. Mungkin Pulau Nes kita sedang terguncang ya, kita tetap doakan bersama-sama. Itu aja Kak Indah. Dari yang lain? Oke, dari saya Indah. Dari saya. Apa namanya? Doakan ini anggota grup kita, namanya Rohani Lasre. Dia bertemu tadi pagi, dia telepon saya, ayahnya sedang sakit, nggak pasti, hanya kuasa Tuhan yang nanti yang pulihkan.
apa namanya, akhirnya sakit parah gitu. Jadi sebenarnya dia mau pengen chat di grup ya, karena jaringannya tidak bagus, tidak stabil ya, makanya dia telepon saya. Jadi minta dukungan doa dari dia, pemulihan untuk ayahnya yang sakit parah, tidak ada harapan sama sekali. Lanjut. Itu orang Pekarohan kah? Ya. Oke. Masih ada lagi? Dari saya, Kak. Oke. Baik, berdoa untuk masa depan kita. Semoga masa depan kita menjadi masa depan yang berani, ya, berani dan menjadi pelayanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Kak. Masih ada dari ketua kita Molly lagi menanti senyumnya? Masih ada kah? Nggak ada Kak Indah. Lanjut. Ya, mungkin dari saya, teman-teman, saya minta dukungan doa. Di tempat pelayanan saya di Jakarta Selatan, saya ada seorang jemaat yang sedang sakit, udah lama sakitnya. Kemarin barusan pulang dari rumah sakit, tapi dibawa ke rumah sakit lagi, udah masuk IGD lagi. Dia udah kurus banget sekarang, dia gemuk, kurus banget, kasihan. Saya minta dukungan doanya. Kemarin sempat cuci darah, semoga dia cepat sembuh, dan biaya yang dia butuhkan juga dicukupkan oleh Tuhan, karena keluarganya sederhana lah, enggak ini ya. Semoga Tuhan mencukupkan dana dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Bapak ini. Namanya Pak Agus Purwa, orang Batak. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ya. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, langsung saja kita berdoa. Mungkin tadi teman-teman udah dengar tadi pokok-pokok doanya. Bukan hanya aku yang mendoakan ya, kita sama-sama semua doakan. Kita berdoa buat keluarga. Kak over. Untuk masa depan kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sangat luar biasa pada kami malam ini, hingga kami bisa beribadah bersama teman-teman kami, walaupun hanya virtual Tuhan, kami tahu kami layak di hadapan Tuhan itu semua. Ya Bapak, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa Bapak, kami minta pengampunan dari Tuhan, kiranya dosa-dosa kata kami, pemikiran kami Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami semua. Bapak, inilah pokok-pokok doa kami pada malam ini, Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Bapak, Indonesia, kiranya yang sedang terpapar COVID-19 lah Tuhan, seluruh Indonesia, Bapak, kiranya Tuhan yang menyertai, menguatkan semua masyarakat lah Tuhan, dan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 akan sembuh dari bumi inilah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami, presiden serta jajarannya sampai ke desa, kiranya Tuhan yang menyertai, memberi mereka kesehatan dan kekuatan, semoga apa yang mereka perintahkan kepada masyarakat Tuhan Yesus dan kepada rekan-rekan mereka lah Tuhan, dan yang mereka bertugas lah Tuhan Yesus, sesuai yang Tuhan hendaki, keinginan Tuhan mereka lakukan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Pulau Nias kami tercinta, ia sedang kena musibah banjiran lah Tuhan Yesus.
Menangis kami Tuhan Yesus ya karena musibah yang sedang menjerat Tuhan, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai serta orang-orang tua kami, saudara kami ada di Nias, beri mereka pertolongan dan kekuatan Tuhan Yesus untuk menghadapi musibah itulah Bapak. Karena Tuhan yang menyertai, beri keselamatan bagi mereka Bapak. Jika ada orang tua kami yang sedang sakit, siapapun mereka lah Bapak, kami serahkan di tangan-Mu lah Bapak. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan jamah, Engkau pelihara lah mereka lah Tuhan Yesus. Dan segala kebutuhan di pulaunya selalu kiranya Tuhan yang menyempurnakan, melengkapi bagi mereka, dan Tuhan memakai yang berkeadaan yang ada di sana lah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat pemimpinnya kami lah Bapak, dari bupati sampai ke desa lah Bapak. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati segala kegiatan mereka sehari-hari Tuhan. Dan begitu juga yang semua juga mereka melakukan hal yang baik untuk masyarakat lah Tuhan Yesus, dan berhati dengan masyarakat yang sedang kena musibah di Pulau Nias kami lah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak buat kaum muda-mudi Nias kami yang sedang bekerja dalam kegelapan, yang sedang bermain-main Tuhan, yang berkeliar di luar sana lah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan telah mengetuk pintu hati mereka, bisa kembali dan bisa berterang hati mereka lah Tuhan, bisa memuji memuliakan nama-Mu bersama kami lah Tuhan Yesus, begitu dengan yang lain Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat grup kami PPNB dan NYG lah Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai semua, serta pemimpin-pemimpin lah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan segala program-program kami lah Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati dan menyetujui lah Tuhan, berikan kekompakan semua lah Tuhan Yesus, antara pengurus dengan serta anggota lah Bapak. Berkati juga anggota-anggota semua lah Bapak yang masih belum join ibadah kami pada malam ini lah Bapak, bangunkan hati mereka lah Tuhan, bangunkan jiwa-jiwa mereka lah Bapak, agar mereka makin dekat kepada-Mu lah Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, haleluya. Jika ada teman-teman kami yang sedang sibuk di luar sana lah Bapak bekerja, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala berbahaya, segala kecelakaan lah Tuhan Yesus. Dan jika mereka lah sedang sakit lah Bapak, dimanapun mereka berada lah Tuhan, anggota PPNB dan NYG lah Tuhan Yesus, serta di luar PPNB dan NYG lah Bapak, jika mereka sedang sakit lah Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu lah Bapak. Di Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, karena Tuhan di atas segala kedokteran lah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan segala obat-obat yang mereka peroleh akan sembuh dengan kasih karunia-Mu Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Bapak, kami juga berdoa buat keluarga saudara kami Over Tiaman yang sedang di mana abahnya sekarang yang mau nikah Bapak di bulan 12 nanti, di bulan 12 lah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai, selama ini bertunda-tunda terus lah Tuhan, kiranya bulan 12 nanti Tuhan Yesus tidak tertunda, berlancar dengan memenuhi kebutuhan mereka lah Bapak, dan sebuah kekurangan dalam adat-adat tersebut nantilah Tuhan Yesus di hari haknya nanti. Begitu juga kami berdoa untuk Kak Over Tiama, di mana dia Tuhan sedang belajar di pendidikan agama kejurusan lah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan kesehatan bagi dia lah Bapak, segala cita-cita, segala pergumulan dia, kiranya Tuhan yang menjawab dalam hidupnya lah Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga dia Bapak, beri kesehatan dan kekuatan serta orang tua dia lah Bapak, jauhkan mereka dari segala berbahaya kecelakaan lah Bapak. Kami percaya mujizat-Mu ternyata bagi kami semua lah Bapak. Bapak, begitu juga dengan keluarga Amsol juga lah Bapak, kiranya Tuhan menyertai di mana mereka punya pergumulan lah Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu lah Tuhan. Tuhan udah tahu segala pergumulan mereka lah Tuhan dalam keluarga, dan kami percaya Tuhan yang telah menjauh menyertai dan membukakan jalan bagi mereka Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat saudara kami Niat Jaya sedang sakit lah Bapak, kiranya Tuhan yang menyertai, menyembuhkan segala penyakit dia lah Tuhan, di mana batuk flu dia lah Bapak, bahkan gila penciuman dia lah Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang terjadi dalam hidup dia dimanapun dia berada untuk menyembuhkan dia lah Bapak. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan bagi dia lah Bapak, karena Engkau Tuhan Yesus di atas segala dokter bagi kami lah Bapak. Engkau jamah angkat tangan-Mu angkat tangan-Mu ya Tuhan Yesus, meletak dalam tubuhnya, dan diusir dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit dialah Bapak. Begitu juga dengan penyakit di lingkungan saudara kami
Satafana Bapak yang sedang sakit, yang udah kurus, yang udah kurus lah Bapak, kami percaya itu kami lewat dalam lewatan Tuhan Yesus dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, haleluya. Ya Bapak, kami juga berdoa buat masa depan kami semua lah Bapak, di kaum muda-mudi Bapak dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menjawab segala pergumulan kami masing-masing lah Tuhan, di mana kami punya rancangan lah Tuhan untuk mencapai kesuksesan kami, membahagiakan keluarga kami lah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai, membukakan jalan bagi kami semua dan mengarahkan kami dengan jalan yang benar Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, haleluya. Terima kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa buat keluarga kami yang ada di kampung, yang ada di Nias maupun di perantauan Allah Tuhan Yesus, semua orang tua kami serahkan di tangan-Mu, beri mereka umur panjang dan kesehatan, dan jauhkan mereka dari segala bahaya Bapak. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya, kami lewati semua dengan kasih dengan-Mu Bapak. Haleluya. Ya Bapak, kami berdoa untuk pelayanan malam ini, baik yang menyampaikan firman-Mu, WL, dan doa syafaat, kiranya Tuhan memakai secara lebih luar biasa lagi, dan makin jadi pemberani di mana firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-hamba-Mu malam inilah Bapak, menjadi pemuda yang pemberani. Ya Tuhan, berkatilah kami, jadikanlah kami pemuda pemberani di hadapan, dan begitu juga di hadapan orang-orang, berani untuk bertanggung jawab, berani untuk mempertanggungjawabkan kepribadian kami lah Tuhan, dan berani kami untuk menyampaikan tentang kebenaran-Mu lah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ya Tuhan yang selalu menolong dan memberkatilah kami. Ya Bapak, di mana keluarga bosku sekarang lah Tuhan Yesus, ya sedang bermasalah, ya sedang membangun rumah, pada banyak orang-orang yang sekitar mereka Bapak, ya sedang nggak suka, ya sedang menghakimi mereka, yang selalu mencari-cari masalah lah Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau bantu mereka lah Bapak, di mana mereka yang tidak mencari masalah, tapi ada orang-orang yang tidak senang melihat mereka lah Bapak. Haleluya Bapak, haleluya Yesus. Kiranya Tuhan yang campur tangan, yang menyertai mereka, beri kesabaran dan kekuatan bagi keluarga bos aku lah Bapak sekarang. Ya Bapak, inilah ibadah kami dan teman-teman kami pada malam ini, yang baik yang belum join, yang udah join, kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi, beri kesehatan semua lah Bapak. Kami serahkanlah kami di tangan-Mu lah Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada WR. Oke, baik. WL-nya sudah keluar ya. WL-nya sudah keluar, mungkin jaringan nggak bagus gitu. Dia nggak ada di sini ya. Tinggal 20 orang kitanya. Oke, apa-apa. Ya, kita akan lanjut. Ya, sebagai pengumuman. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan sehingga ibadah kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan-Nya. Dan terima kasih buat hambanya Kak Overtia Manzai, buat firman Tuhan yang sangat memberkati, yang sangat menguatkan, di mana kita yaitu generasi pemberani. Ya, saya percaya kita semua siap untuk melayani Tuhan, baik yang khotbah, baik juga yang WL, baik juga yang berdoa syafaat. Tapi kadang-kadang kita nggak siap ya kalau pelayanan ya. Kalau ditunjuk ya atau mendadak, contohnya lah gitu ya. Kalau kemarin kan siapa yang doa tadi ya, si Mary Kuwasa ya. Nah, jadi ya puji Tuhan tadi ada kasih indah ya yang langsung inisiatif ya untuk ganti. Itu luar biasa, mantap luar biasa ya. Nah, terima kasih buat Kamarina Gule yang mungkin dia nggak ada malam ini. Ternyata dia S2 ya. Ya, puji Tuhan kayak gitu. Kita berterima kasih, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, baik dari NIJ dan juga dari PPNB ya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini secara pribadi saya diberkati, dan saya juga percaya teman-teman semua pasti diberkati ya, pasti diberkati. Itu generasi pemberani ya. Mari kita seperti generasi pemberani ya. Dan mari ya, mungkin agak susah ya untuk menjalankannya, tapi kalau kita minta
tuntunan Roh Kudus, ya pasti kita akan bisa semuanya dimanapun kita berada, ya harus siap melayani. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus siap melayani, ya kecuali kalau belum pernah melayani sama sekali. Ya, melayani itu bukan di atas mimbar, bukan hanya di gereja, ya. Kalau kita sadar kita itu melayani setiap hari. Kita itu melayani setiap hari. Kalau kita sadar itu, ya kita itu melayani setiap hari. Contohnya lah gitu ya, dalam rumah ya gitu ya, di rumah kita gitu ya, seperti memasak itu melayani juga, melayani orang tua. Tapi karena kita buat itu untuk Tuhan, apa itu lakukanlah pekerjaanmu itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya, gitulah ayatnya. Jadi setiap hari itu kita melayani. Ya. Jangan bilang nanti ya saya belum pernah mengalami, tapi saya mau katakan setiap hari kita itu melayani teman-teman semua. Ya, di asrama itu pel atau sapu atau fitur itu juga bagian dalam pelayanan. Meskipun itu kecil, ya, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita dalam menjalankan tugas kita. Ya. Dan seterusnya sebagai pengumuman, dan kita ada ibadah lagi hari Jumat yang melayani, mungkin sudah dijadwalkan ya oleh Kasulala, oleh sekretaris kita. Nah teman-teman semua mungkin saya ingatkan, tadi Kak Overtiaman ya, ada halangannya, tadi nggak bisa mengerti firman Tuhan, pelayanan malam ini karena paket itu kendalanya. Tapi teman-teman saya mau bilang bahwa jangan takut bilang sama kami atau bilang sama saya secara pribadi kalau nggak ada paket, ya saya bantu gitu, jangan takut ya, bukan saya kaya ya, bukan, tapi apa yang ada sama saya kita harus bantu. Dan juga teman-teman memang gitu sebagai hamba Tuhan, memang gitu sebagai pemimpin, memang gitu sebagai pembina harus membantu anggotanya. Intinya dia punya kerinduan untuk ibadah, itu aja, selesai ya. Ya tadi saya telepon ketika Triaman, ya ternyata dia udah isi pulsanya. Ya udah gimana lagi kan? Ya mungkin nanti minggu depan mungkin nanti ada teman-teman yang lain ya, uang itu saya pakai untuk yang lain itu nanti ke depannya yang nggak ada pakai. Ya saya simpan dulu uang itu di bank. Gitu. Ya siapa nanti ada di sini teman-teman yang mendengarkan omongan saya ini, ya jangan malu-malu bila ilai. Beri gengsi ya sama dene. Nyohegu. Ya. Berapapun nanti saya isi itu. Saya nggak menentukan berapa harganya, ya berapa yang ada sama saya. Yang penting kamu ibadah, ya kamu khotbah, ya kamu melayani. Karena jangan kita hanya gara-gara masalah nggak ada paket, mereka nggak bisa melayani. Ya, karena karena kita itu punya masing-masing hati yang melayani, kerinduan untuk melayani. Dan saya percaya teman-teman semua di sini pasti punya kerinduan melayani, tapi hanya satu yang menghalangi kita, cuma paket itu. Tapi sebagai pembina, sebagai ketua pembina kalian, ya saya mau bilang bahwa jangan malu-malu untuk bilang kalau nggak ada paket untuk saya isi. Jangan malu-malu, sekali lagi jangan malu-malu ya, siapapun itu. Ya bukan saya nggak bilang saya kaya ya, enggak, saya juga nggak kaya kok, saya orang biasa kok. Kita sama aja, kita juga dari kampung semua. Ya. Oke. Siap. Ingat itu. Siap. Nah, dan keduanya, oke. Kedua teman-teman semua, kita sebentar lagi ya akan mengadakan ini, tidak berhenti-hentinya untuk kami ingatkan ya, kita akan rayakan perayaan ulang tahun 3 Oktober 2021. Ya, dan ada lomba, yaitu lomba kuis, lomba vokal solo, dan juga lomba khotbah. Ya, dan kalau lomba khotbah itu durasinya sampai 5 menit dengan tema pemulihan awal dari keterbukaan. Temanya. Nah, teman-teman gini, kan di WhatsApp itu kan nggak bisa kirim 5 menit, durasi 5 menit. Dan kemarin saya minta bantu sama Katriaman. Kalau teman-teman nanti ada itu melebihi 5 menit, ya boleh nanti dikirim di mana itu ya, Telegram. Ya, Telegram, dikirim nanti. Dan vokal solo itu 1,5. Ya, bebas lagunya, lagu Nias ke, lagu bahasa Indonesia ke, yang penting lagu rohani itu aja. Ya harus ada musik ya,
Jangan ada musik, harus ada musik. Kalau nggak ada gitar, ada karaoke kok. Sekarang udah banyak karaoke. Siapa yang suka karaoke di sini? Saya lihat itu banyak sekali yang live di Facebook itu. Karaoke meskipun suaranya itu baik. Gitu. Meskipun suaranya itu baik, tapi ya yang penting kita bisa dihibur lah lewat lagu-lagu mereka itu. Dan jika teman-teman nggak ikut ini ya, nggak ikut dua ini, kalau di situ semua umum. Ya, kalau nggak ikut teman-teman dari lomba khotbah atau lomba vokal solo khususnya di PPNB ini yang bergabung di grup PPNB, ya buat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat PPNB. Ya, dan pesan. Ya, itu 1-3 menit. Kalau teman-teman nggak mau ikut lomba ini, tapi setidaknya bisalah ya buat video. Ya, untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, seperti apa setelah bergabung di PNB, apa yang dirasakan itu, apakah sudah ketemu pacar, pasangan, bukan itu. Ya, tapi apakah teman-teman bertumbuh ya atau gimana gitu. Karena kenapa banyak sekali yang saya lihat di grup itu banyak sekali yang mencari pacar gitu. Tapi bagi saya itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, bagi saya itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting jangan itu utamanya kamu masuk di grup, bukan. Ya itu nanti terakhirnya aja. Ya penting dulu punya kerinduan, punya keaktifan dalam grup. Jangan hanya itu ya, awas kalian. Ya keduanya, seperti yang saya bilang di NG kemarin, itu aktif di grup. Dan tentang amin itu, ya saya juga mau ingatkan di sini. Ya, jangan sembarangan bilang amin ya. Kalau ada yang kirim renungan dari teman-teman kita semua, jangan sembarangan bilang amin ya, awas kalian. Ya kalau belum baca firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kalau ada itu pun karena kenapa kita pernah ketemu itu di NG dan juga PPNB. Belum sampai menit pun dikirim renungan, saya dikirim renungan, udah bilang amin, mama haleluya, Tuhan Yesus baik. Jangan sembarangan ya bilang amin ya, awas kalian. Aduh kalian ini loh mati, sia-sia kalian ini, gitu ya. Jangan sembarangan bilang amin sekali lagi ya. Baca firman Tuhan itu dengan baik ya, merenungkannya, bilang kalaupun nggak ada tanggapan ya seperti yang dilakukan seperti Kak Ezra, seperti Kak Triaman, seperti Kak Arta Hia, seperti Kak Sunda tadi saya pagi, ada tanggapan mereka lah dari firman Tuhan itu, meskipun itu baik ya, dan jangan sembarangan bilang amin. Kalau nggak ada tanggapan oke, bilang aja amin, terima kasih renungannya, Tuhan Yesus memberkati ya, karena bilang amin itu memang hanya 4 huruf dia ya. Apa sih artinya amin bagi kalian gitu? Ya, oke. Dan seterusnya saya mau tanya, di sini masih ada yang belum gabung di grup Komsel PPNB? Atau semua sudah gabung? Oke, semua sudah gabung. Khusus PPNB ya, nggak usah saya lama-lama tunggu lama kali kalau respon gitu kan. Ya, dan keduanya dan seterusnya di Komsel itu ya, jangan hanya aktif saja di ibadah umum, tapi juga kalian harus aktif di grup Komsel. Ya, Komsel itu ditetapkan ya harinya yaitu oleh ketua Komsel kalian. Ya, ada laki-laki sama perempuan. Ya, itu ya. Dan keduanya saya mengingatkan bahwa hati-hati menggunakan media sosial kalian. Saya itu lihat status sekarang di TikTok, Facebook, WA, hati-hati ya. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di WhatsApp, di TikTok, jangan pernah curhat. Curhatlah sama Tuhan. Kamu punya Tuhan kan? Ya, jangan pernah curhat. Kalau ada masalah, jangan curhat di media sosial. Curhat sama Tuhan. Ya, kasihan kalian. Ya, sebagai kita sebagai pembina, saya mau bilang bahwa saya mengasihi kalian. Ya, sekali lagi jangan pernah curhat di media sosial. Curhatlah sama Tuhan. Ya, dan keduanya sebagai kita anak-anak Tuhan, ya janganlah terlalu ikuti di dunia. Hal-hal dunia jangan ikutin terus itu. Ya, kita harus berani tampil beda. Ya, bukan nggak boleh kalau saya ngelarang, tapi kalau itu terus menerus, ya bahaya. Percuma firman Tuhan yang kamu dengarkan setiap kita ibadah. Ya, hanya mendengarkan saja, tapi tidak melakukannya. Tidak ada buahnya sama sekali. Ya, oke, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pengumuman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Haleluya. Haleluya. Silakan. Saking semangatnya ya, Kak. Ya. Nah,
sedikit saya mau bercerita tentang kehidupan handphone saya sebelum malam ini tadi tiba. Dari kemarin saya sempat resah. Bukan resah mau menolak pelayanan, bukan, tetapi kebetulan kan HP saya kapasitas penyimpanannya itu rendah dan tidak ada kartu memorinya. Jadi dari kemarin saya berusaha bagaimana cara saya agar bisa aplikasi Zoom itu bisa ada di dalam handphone saya, bisa saya download. Nah, kemarin secara tiba-tiba saya tidak tahu kapan paket internet saya habis dan saya beli pulsa sekitar 25.000 hangus. Ya, hangus karena saya tidak tahu paket saya sudah habis sedangkan data seluler saya masih aktif. Nah, kemudian tadi di sekolah saya hanya bisa menikmati WiFi dari teman atau hotspot. Nah, tadi sore paket saya total habis, ya, tidak bisa buka internet terkecuali khusus WA ada. Saya tadi sempat chat ke Kak Seindah seperti yang dikatakan oleh Kak Muli tadi. Memang tadi saya sempat kehabisan paket dan kehabisan pulsa, tetapi langsung dibeliin, ya, langsung saya beliin maksudnya, langsung saya beliin karena saya tidak mau kejadian kemarin saya menolak pelayanan malam ini, ya. Cukup satu kali saya menolak, yaitu ketika kemarin itu ketika paman saya meninggal. Jadi saya usahakan tadi saya isi paket, sampai-sampai tadi Kak Moli chat saya, "Dek, kata Kak Indah paketmu udah habis ya, sehingga tidak begitu pasti kalau ikut ibadah di malam." Itu benar apa tidak, kata Kak Moli? Terus saya jawab, saya screenshot pesan dari Telkomsel, saya kirim ke dia, dan saya rasa hatinya sudah tenang ya, bahwa pelayan malam hari ini sudah pasti. Jadi tadi saya kirim itu kepada Kak Indah bukan dalam arti saya mau dibeliin kuota atau mau menyerahkan diri, bukan. Tetapi saya tadi sempat resah, beli pulsa itu aja tadi saya usahakan minta sama mama, ya, yang 83.000. Karena tadi saya isi pulsa yang 80.000. Jadi puji Tuhan ibadah malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya bisa mendownload Google Meet dengan berbagai cara. 5 aplikasi menjadi tumbal penghapusan hanya karena untuk mendownload aplikasi Zoom pada malam hari ini. Tetapi saya rasa itu tidak menjadi masalah. Instagram saya, Facebook saya, dan 3 aplikasi lainnya sudah saya hapus tadi hanya untuk mendownload aplikasi Zoom. Tapi kapan-kapan boleh di-download lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Overtriaman untuk keluhannya dan juga tantangan yang dihadapi dalam kepelayanan Tuhan. Itu sangat-sangat tanggung jawab kita bersama, di mana apapun yang menjadi tanggungan kita untuk melayani Tuhan, memang itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi terima kasih kesemangatannya malam hari ini. Sungguh luar biasa, saudara bisa bersama-sama dengan kita semua di PPNB pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami akan menyapa rekan-rekan yang belum join sama sekali dengan kami di PPNB, baik dalam grup NYG maupun di PPNB. Salam sejahtera bagi saudara-saudari semua. Selamat bergabung bersama kami di Pemuda-Pemudi Nias Bersinar. Dan untuk saudara yang ingin punya kerinduan bersama dengan kami, silakan chat aja nomor yang tertera di flyer yang saudara terima tadinya. Ada nomor itu, layanan informasi khusus PPNB, maupun layanan doa yang saudara inginkan untuk didoakan bersama-sama melalui PPNB ini, kita bertumbuh bersama. Jadi ini adalah PPNB, Pemuda-Pemudi Nias Bersinar, dalam kegiatan kerohanian saudara-saudari. Dan jika punya kerinduan nantinya, silakan
chat aja para pengurus yang sudah ada nomornya di flyer masing-masing saudara yang Anda terima. Jadi untuk itu buat saudara-saudari kami menyapa Anda dan silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk kami, dan kami memaparkan pemuda-pemudi Nias Bersinar dan Nias Youth Generation adalah satu tim dalam kepelayanan Tuhan, dan kenapa di tim NYG dan PPNB tidak ada boleh satu grup saja ya, harus gabung dua-duanya karena kita ini untuk apa kita banyak grup tapi kesetiaannya kurang mendukung. Jadi kita informasinya sama-sama saja, jadi untuk hal itu rekan-rekan kami perlu memberitahukan terlebih dahulu untuk hal itu. Jadi kepada rekan-rekan yang baru bergabung atau baru join untuk kami pada malam hari ini, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Ayolah. Dipersilakan. Ayolah, perkenalan, ayolah. Oh, pada keluar ya orangnya. Ayolah Kak Delvi Zega. Oh, Delvi Zega. Ya, kepada rekan Delvi Zega dipersilakan. Ya. Lepaskan senyum ketawamu deh. Di sini hamba-hamba Tuhan semua. Shalom. Salam. Shalom. 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 Perkenalan nih ya. Ya, silakan. Tapi sebelum itu minta maaf kadang tadi sambil dengar renungan, kesaksian, doa-doa dan doa tadi tutup kamera. Soalnya lagi belajar gitu. Jadi mohon maaf. Terus ada perkenalan tadi disampaikan Kakak Molly gitu. Wah, jadi deg-degan awak. Bang Muli. Sebenarnya sih udah berapa kali ya ikut ibadah di PPNB ya namanya. Baru kali ini sih diajak perkenalan di sini. Nama saya Delvi Rana Sarizega, biasa dipanggil Delvi dan Rana kadang-kadang gitu ya. Terus saya tinggal di Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam, Desa Tambak, Komplit PT MUP Langgam. PT MUP Delin 1. Itu sekian dari situ dari saya. Baik, rekan Delis, terima kasih untuk perkenalannya pada malam hari ini. Salam kenal dan selamat bergabung bersama kami di PPNB. Jika saudari nanti punya kerinduan untuk bergabung dalam grup, silakan chat aja ya, seperti nomor tadi yang saya katakan. Baik, kepada saudara Edmund, ini dari tadi nih cuman foto wallpapernya doang ini. Saudara, selamat malam saudara, kami menyapa Anda. Erna katanya, Kak. Oh, Erna. Oh, saudari. Ya, saudari ya. Ya, Ya, silakan. halo. Shalom. Halo. Maaf, saya lupa tadi ganti nama sama profilnya ya. Saya sudah saya sudah gabung di grup kok. Saya sudah lama. Gitu toh. Baik. Udah lama. Apakah ada lagi rekan-rekan yang lain? Maaf Bang, aku mau nanya ini Kak Lestriawani Zega ini baru atau udah lama ya? Sorry. Baru di mata kita, Katri. Saya baru sih. Baru. Gitu ya. Atar nono mata gak ada retriaman nih. Soalnya maaf Bang, soalnya kan setiap aku lihat di layar saya kan sebelumnya dari dulu nggak lihat, sorry ya.
Ya, saya perkenalkan ya dulu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Ya. Shalom, Kak. Udah pernah ikut ibadahnya, tapi pas hari Minggu ya. Itu pertamanya awalnya itu diajak sama Bang Molly Jega pada waktu itu. Jadi sedikit informasi juga bahwasanya saya juga masih karena baru, jadi saya juga butuh penyesuaian juga sih sebenarnya di PPNB ini, bagaimana ke depannya, bagaimana orang-orang di dalamnya. Saya juga perlu pengenalan lebih dalam lagi. So, nama saya Lestriawani juga, biasa dipanggil juga Lesi bisa, atau Lestri juga bisa. Saya masih kuliah, saya anak semester 5, manajemen di Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Tapi saat ini saya di kampung ya, saya di Tapung. Kalau teman-teman tahu daerah Tapung, jadi itu aja. Kesibukan saya saat ini, saya belum kerja ya, saya nggak kerja. Kesibukannya ya melayani di sini juga, gitu. Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Shalom. Shalom aleichem. Shalom. Terima kasih saudari perkenalannya untuk ke kita semua. Selamat bergabung, selamat tetap setia untuk bersama di PPNB dalam pembentukan berakar, bertumbuh sampai berbuah ya di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita rindukan ya. Siapa saja kita, sok silakan welcome ya. Ini adalah salah satu kerinduan kita bersama untuk terus bertumbuh ya. Kapan anak-anak pemuda-pemudi Nias Bersinar ini bisa menjadi berkat bersama-sama, terutama di keluarga kita, orang banyak dan lingkungan yang perlu kita jangkau dimanapun kita berada. Dan untuk itu rekan-rekan, dan seperti yang dikatakan saudara Molly tadi, jangan lupa ya, rekan-rekan yang mau punya kerinduan, mau menyampaikan khotbah durasi 3 menit juga, kita ada ini YouTube channel PPNB dan juga TikTok baik di NYG, silakan japri saja ya. Kak, saya ini punya kerinduan ya, mau membagikan firman Tuhan, baik mau model bahasa Inggris, bahasa apalah segala macam, yang penting untuk memberkati orang banyak daripada kita main TikTok tiap hari tapi tidak memberkati gitu ya. Dan itu yang salah satunya cukup baik dikenal orang-orang banyak di luar sana. Masih banyak orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan berkat melalui kita dimanapun kita berada. Terima kasih, itu saja dari saya. Rata-rata semua udah kuliah ya. Mungkin berapa orang aja yang masih di dalam bangku itu SMA SMK. Mas Fagolo itu dia tahu berarti. Saya masih Kita kuliah di dalam Tuhan. Jangan berkecil hati, semangat. Iya. Haleluya. Nggak ada Pendeta senior, muda nggak ada junior, Priaman. sama-sama. Nggak ada senior, nggak ada junior. Gimana yang namanya kuliah dalam Tuhan itu, Pak? Ayo jelasin sama kami dulu Pak Pendeta Triaman. Oke, shalom teman-teman semua. Mungkin dulu kita lanjut lagi ya. Mungkin ibadah kita sudah selesai. Kalau ada juga yang mau sebentar lagi ya, jam 10. Kalau ada juga teman-teman yang mau kesaksian dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, dipersilakan, atau ada juga yang menanggapi, persilakan. Apa-apa. Saya mau kesaksian Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih. Saya bersyukur ya, malam hari ini kita bisa bersekutu kembali. Saya bersyukur sampai hari ini saya masih bernapas, diberi kesehatan sama Tuhan. Yes, itu saya bersyukur. Kesehatan yang Tuhan berikan, nafas yang Tuhan berikan, saya bersyukur. Kemudian selama 2 hari ini ya, Senin sama malam ini, ke malam itu saya ikuti di
ibadah di Komsel NIG, Komsel Kemenangan. Temanya tentang pemuda. Luar biasa ya. Malam hari ini saling berkesinambungan kalau saya perhatikan. Aku buka catatan saya dulu ya. Oke. Malam kemarin itu tuh menjadi generasi pemenang. Nah, malam ini generasi pemberani. Luar biasa loh, saling berkesinambungan. Ya, tapi ayat dari Alkitabnya berbeda-beda. Tapi saya rasa ini satu tujuan. Nah, di sini saya berpikir melalui kebenaran firman Tuhan ini, kok bisa ya? Tanda tanya buat saya. Gak tahu buat teman-teman ya. Buat pribadi saya sendiri, kok bisa ya? Tanda tanya sampai di situ. Dan saya masih bertanya kepada diri saya sendiri. Kenapa kebetulan atau hanya sebatas itu aja? Kalau saya interview dalam pribadi saya, ya sebenarnya firman Tuhan ini menghajar pribadi saya sendiri sebenarnya. Dan malam hari ini terima kasih buat Bro Overtiaman, terima kasih. Sebenarnya dari tahun-tahun kemarin aku rindukan ini Mas Bro saya ini untuk bawa firman atau melayani. Ya puji Tuhan malam hari ini diberkati. Bahwasanya kita harus menjadi generasi pemberani. Dari dua kata aja kita sudah diberkati. Generasi terus pemberani lagi. Luar biasa ya. Dan terima kasih Bro buat firman Tuhannya dan teman-teman semua. Tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya tanggapi. Saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik kemarin dan juga malam hari ini. Luar biasa Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Triaman buat kesaksiannya pada malam hari ini. Ya, di mana dia sekarang masih hari ini bernapas ya. Kita bersyukur aja. Dan juga firman Tuhan yang ia dengarkan di ibadah Komsel Kemenangan NIG dan juga hari ini saling berkesinambungan. Dan tinggal kita aja yang melaksanakannya seperti apa. Kita meresponnya seperti apa. Ya, itu aja. Ya, seperti generasi pemuda pemenang atau generasi pemberani, ya, bagaimana kita meresponi dari dua tema tersebut. Kita menjalankannya. Itu aja sebenarnya. Itu kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Kita meresponnya dengan baik atau tidak, itu aja. Oke, terima kasih Kak Triaman. Mungkin ada dari lagi yang mau kesaksian, 1-2 orang lagi lah. Karena waktu kita juga terbatas. Dari Kak Arta, dari Kak Damai. Asik. Kok aku Ada? Oh, silakan. Ya. Duh, kok aku bingung sih tadi. Oke. Maaf ya Kak Damai, nanti kakak dulu ya. Papanya cantik ya Kak Arta ya. Karena senyuman kamu itu aduh mempesona. Oke, thank you Brother Overtiaman, Overtiamanjai ya. Kita diingatkan kembali pada malam hari ini, generasi pemberani dimanapun kita berada, kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya menangkap di poin yang ketiga, berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab. Terkadang anak muda sekarang, apapun yang mereka lakukan, mereka nggak bertanggung jawab. Mereka lari dalam permasalahan mereka sendiri. Ya, kita diingatkan pada malam hari ini, kita harus bertanggung jawab. Ya, kita sebagai anak-anak muda atau anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, apapun masalah yang diperhadapkan dengan kita, jangan pernah kita melarikan diri. Seakan-akan kita menjauh, seakan-akan kita enggak menyelesaikan masalah itu. Ya, pada malam hari ini sangat-sangat diberkati ya, teman-teman. Dan pesan saya kepada saudara Overtiaman
Tia Manjai, lanjutkan bakatmu dan semoga apa yang kamu rencanakan ke depan semoga tercapai. Ya, yang kamu bilang tadi itu di sini kita sama-sama belajar, nggak ada junior, nggak ada senior, nggak ada junior. Di sini kita belajar bersama-sama di PPNB, makanya dibentuk grup PPNB. Ya, jangan pernah pandang itu, oh ini udah bangku duduk bangku di kuliah, aku masih SMA. Enggak, kita sama-sama belajar. Kapan lagi kita nggak belajar mulai dari sekarang? Oke, itu aja pesan saya sama saudara Oke Tia Manjai. Thank you. Kasih Bang Arta. Sama-sama. Aku suka ya sama backgroundnya, cantik. Ditukar atau bagaimana ini? Apa? Backgroundnya ditukar atau kurang jelas mukanya? Enggak. Aku enggak berbicara tentang orangnya. Aku suka dengan backgroundnya aja. Oh iya, mantap lah. Enggak, aku bukannya berkecil hati ya tentang apa yang disampaikan oleh Kak Arta tadi. Bahwasanya kan di grup kita di PPNB itu rata-rata udah kuliah, udah kerja kan, udah selesai. Saya bukan berkecil hati karena saya masih berpelajar ya. Hanya saja saya sangat bersyukur salut dengan pribadi saya sendiri karena dalam seumuran saya mungkin jarang sekali ada yang bisa bergabung satu grup dengan para hamba-hamba Tuhan ya. Ya, saya salut dengan pribadi saya karena saya bisa bergabung dengan saudara-saudara yang selalu menguatkan dan selalu mengingatkan tentang setiap arti dan setiap makna dari setiap firman-firman Tuhan yang selalu di-share dalam grup. Saya bersyukur akan itu, bukan saya berkecil hati, tetapi saya sangat salut dengan pribadi saya dan kepada teman-teman karena kita bisa dipersatukan dalam satu wadah, yaitu wadah PPNB. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Zainal buat kesaksiannya pada malam hari ini, dan buat Kak Overtia Manzai tetap semangat ya, jangan jangan malu-malu dalam guru itu ya. Baik kami anak STT, saya juga anak STT semester 8 ya, kita sama-sama belajar aja ya. Seperti kemarin kan ada yang bertanya dalam grup itu tentang menghujat Roh Kudus ya. Ya, sebenarnya itu jujur aja dia cuma coba menguji kita. Tapi kita sebagai pengurus harus punya penguasaan diri. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menjawabnya. Ya. Dan mungkin ada satu lagi ya, tapi saya harap itu dari cewek ya. Yang satunya ini dari cewek. Kalau nggak ada dari cewek udah dari cowok aja. Satu lagi dari cewek ada Kak Lestri, ada Kak Sistri, ada Kak Jervi, ada Kak Seindah, ada Kak Agnes, Kak Fonae. Kalau ada yang mau kesaksian pada malam ini, dipersilakan. 1-2 menit. Nabi kerata bersama gimana? Dari Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Tentang generasi pemberani. Itu temanya. Tapi kalau firman Tuhannya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ya, sama-sama. Ya, ada? Oke. Mungkin ada ya dari Kak Lestri, ada dari Kak Lesmi Saluhu ya, seperti kesaksiannya di grup ya kemarin. Nah, sekarang dia udah sehat lah. Udah mantap, luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, semangat terus ya Kak Lesmi Saluhu. Oke, kalau nggak ada dari cowok lah. Satu aja biar kita nggak lama-lama. Nggak ada? Oke, puji Tuhan. Kalau nggak ada kita, oke Kak Alterlinus Gawa. Oke, kalau nggak ada kita akan tutup dalam doa. Ya, kita minta kepada Bang senior kita di sini hari malam ini, Kak Atrizega, untuk tutup kita dalam doa.
Ya, kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat malam hari ini kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau berkati kami Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kami tetap melakukan firman Tuhan itu dengan baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi malam ini dalam kehidupan kami. Tapi yang kami tahu pasti adalah besok kami boleh bangun dengan penuh sukacita, penuh harapan daripada Tuhan, dan melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami boleh bernafas, boleh bertemu dengan anak-anak-Mu dan hamba-hamba Tuhan di dalam Google Meet ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.